Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistika Andriani. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Yuk, mari kita simak pada video berikut. Kesehatan organ reproduksi. Di dunia ini ada dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Kedua kelamin ini diciptakan untuk reproduksi. Tetapi kesehatan organ reproduksimu harus dijaga loh. Kamu dapat menjaga organ reproduksi kamu dengan mengelapnya dengan tisu hingga kering setelah pipis agar tidak berjamur. Kamu harus selalu membilas organ reproduksi kamu saat mandi hingga bersih. Khususnya untuk wanita, kamu harus sering-sering mengganti pembalut setiap 3-5 jam. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa anak-anak. Organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, meningkatkan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Pakai celana dalam bersih, celana dalam tidak ketat, ganti 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pria. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu ada bakteri yang tumbuh. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi, oleh karenanya sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu pembalut dengan air. Bungkus pembalut kemudian dibuang di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci setelah selesai digunakan, jemur hingga kering kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur. Akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Kontrasepsi. Sekarang mari kita membahas tentang kontrasepsi. Kamu juga harus merawat kesehatan organ reproduksi kamu dengan menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan kamu terkena penyakit kelamin, menular, dan hamil tidak disengaja. Jenis-jenis kontrasepsi yang sering dipakai di Indonesia adalah kondom, pil KB, dan IUD. Hanya dengan menggunakan kondom dan setia pada satu pasangan, kamu dapat mengurangi kemungkinan penyakit kelamin menular. Oleh karena itu, cintailah dirimu dengan merawatnya. Pubertas. Seperti tumbuhan yang tumbuh dari biji ke anak pohon, lalu berubah menjadi pohon yang berbunga. Manusia juga tumbuh dari bayi ke anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi dewasa.
Kamu akan mengalami pubertas dari umur 10 hingga 16 tahun. Saat mengalami pubertas, kamu akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ seksual. Perubahan fisik yang dialami perempuan adalah pembesaran payudara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuh rambut pada daerah kemaluan, dan pematangan organ seksual. Saat mengalami pubertas, perempuan juga akan mengalami menstruasi, di mana sel telur yang tidak terfertilisasi akan keluar bersama lapisan dinding uterus dalam bentuk darah kotor. Perempuan akan mulai mengalami menstruasi pada umur 10-15 tahun, di mana kamu sudah harus mulai menyiapkan pembalut, tampon atau menstrual cup untuk menampung darah yang keluar. Sedangkan pertumbuhan fisik yang dialami laki-laki adalah pembesaran jakun, perubahan suara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan, dan pematangan organ seksual. Kamu juga akan mulai tumbuh jerawat pada muka dan badan saat mengalami pubertas. Selain itu, kamu juga akan mengalami ketertarikan seksual dengan satu sama lain. Ini adalah hal yang normal karena adanya perubahan hormon dalam tubuh kamu, yang menandakan kalau tubuh kamu sudah dewasa dan siap untuk memproduksi bayi. Terima kasih karena sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.